Halo guys, kembali lagi dengan Internet Semesta. Hari ini kita sudah ada 3 file di depan kalian. Yang pertama, Forgiving and Learning. Yang kedua, Past Life Relationship. Dan yang ketiga ada Express Your Love. Kita akan reading fun-fun aja readingnya hari ini dengan tema siapa yang suka stalking kamu. Oke? Dengan tema siapa yang suka stalking kamu. Bisa orang terdekat kamu, bisa mantan kamu, bisa pasangan hidup kamu, bisa teman-teman kamu, bisa soulmate kamu, pokoknya siapapun yang berpotensi untuk stalking kamu dalam waktu dekat ini. And then, ini hanya fun reading, general reading, perlu diingat tidak bisa resonate kepada semuanya dan kalian harus lebih bijak dalam menyikapi setiap kata-kata yang aku keluarkan di video. Please, ini hanya fun reading buat hiburan semata, oke? Dan kalau kalian ingin personal reading, bisa cek deskripsi, ada kontak aku, ada harga yang sudah ada di deskripsi tersebut. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Jadi aku akan beri waktu 3 detik untuk kalian memilih 1, 2, 3. Oke, kalau sudah, kalian segera fokuskan pada orang yang kalian ingin tuju. Siapa tahu energinya muncul dan aku bisa ngebacain kalian. Oke, so kita mulai dari Forgiving and Learning. Kita harus memaafkan masa lalu kita dan mulai beranjak untuk hal yang lebih baik serta positif. BTW ada boneka favorit aku namanya White. Oke, kita lihat siapa yang berpotensi dan sering stalking kamu. Berpotensi stalking kamu ya. Kita lihat kartunya. Six of Cups. Nine of Pentacles. Nine of Swords. Siapa yang suka stalking kamu? Judgment. The Tower. Kayaknya pas sama Forgiving and Learning. Kelihatan gak sih? Enggak ya? Oke. Page of Cups. The Devil. Two of Wands. Five of Wands. Four of Cups. Oke, ini energi mantan. Yes, mantan. Semoga benar ya. Yang aku lihat di sini, dia sebenarnya lagi berusaha untuk membagi perasaannya kepada orang lain. Jadi sebenarnya dia itu nggak fokus di kamu doang gitu kan. Tapi belakangan ini dia suka nge-stalking kamu. Jadi gini, dia itu membagi perasaan itu bukan ke kamu doang. Dia tuh kayak ngasih benih cinta ke orang banyak kan. Six of Cups tuh ada banyak gitu, memberikan macam-macam benih cinta kepada orang yang mungkin berpotensi akan
menjadi pacarnya sekarang. Mungkin kalian berdua udah putus kamu sama dia. Nah, di sini perjalanan dia cukup berat. Dia ingin menstabilkan dirinya. Mungkin dia sudah bekerja di tempat layak, bekerja di sebuah perusahaan gitu kan. Cuman kalau dia mikirin karir doang, perasaannya tuh kayak sakit gitu. Kalau fokus ke karir doang, dia tuh sebenarnya pingin punya hubungan stabil juga, tapi karir stabil gitu. Pingin dua-duanya dalam sekaligus. Cuman kan ini notabene dia kayak ngasih benih ke orang-orang, dia lagi fokus karir. Nah ini karirnya malah lebih besar menjulang ketimbang perasaan yang sedang lagi dihadapinya. Dia kayak lagi menutupi sesuatu gitu, perasaan luka. Nine of Swords. Jadi dia kebanyakan galau. Ini mantan kalian sih, karena yang aku lihat ada forgiving and learning gitu. Jadi mantan kalian yang sedang berusaha untuk move on tapi nggak bisa, dan dia lagi pingin menstabilkan dirinya. Semakin dia fokus karir, dia kepikiran sama kamu, galau mulu. Mungkin kalian dulu pernah satu kantor, mungkin kalian pernah satu kerjaan gitu. Jadi ibarat kata sekarang dia tuh merasa hidup itu ya seperti karma. Mungkin dia dulu yang mutusin kamu, jadi sekarang dia yang baperin kamu. Mungkin dulu tuh kayak dia tuh pacaran sama kamu tuh hanya sebuah kesalahan bagi dia. Terus akhirnya dia benar-benar cinta sama kamu, dan kayaknya sekarang dia susah buat ngelepas kamu lagi gitu. Ibarat kata cuman dia mendem perasaan doang. Dia tuh sering galau soal kamu, dia tuh kayak mendem gitu, pokoknya dipendem parah sih perasaannya dia gitu. Karena dia tahu kalau misalkan dia balik, ada orang yang mungkin tidak menyuruh dia bersama kamu gitu. Jadi dia tuh kayak sebenarnya hatinya tuh masih pingin balik ke kamu, masih banyak cinta yang ada buat kamu. Cuman kalau dia balik ke kamu, mungkin dia sebenarnya udah ada orang lain yang dia gebet sekarang. Dia kan lagi nanam benih ke orang-orang nih. Nah bisa jadi sekarang dia udah ada orang yang lagi dia gebet, sampai akhirnya dia merasakan ternyata yang dia butuhkan, dia rasa bikin dia nyaman, yaitu kamu gitu. Nah di sini ada judgment. Nah judgment ini ya dia udah pokoknya di sini yang aku lihat dia pingin menyelesaikan karmanya. Mungkin dia selama ini salah memperlakukan kamu, salah mutusin kamu juga, salah bersikap dingin ke kamu gitu. Pokoknya dia merasa bersalah banget gitu. Tapi mau balik juga susah gitu. Ada yang membentengi. Padahal ada Page of Cups, gila nggak sih? Perasaannya dia tuh besar banget ke kamu sebenarnya gitu kan. Susah, perasaannya dia tuh bener-bener gede ke kamu gitu. Gede kayak cup yang diisi kayak ini nih, ini kayak gambar ikan gitu kan. Dan dia tuh bisa dibilang cara menutupi perasaannya dia galaunya ini dengan cara tenang. Dia banyakin bermeditasi, melihat YouTube dengan kayak alam-alam gitu. Pokoknya dia lebih banyak menghabiskan waktu di alam, di hal-hal yang mungkin bikin dia tenang dan nyaman gitu. Dan dia tuh kayak terlibat cinta yang harus memilih. Jadi dia tuh nge-stalking kamu karena pengen ngelihat kondisi kamu baik-baik aja gitu. Dia itu berharap kamu punya kehidupan yang baik. Karena bagi dia tuh susah. Yang dibawa ini adalah energi dia gitu. Jadi dia tuh ibarat kata ini kan perjalanan hidup dia, dibawa tuh energi dia. Seakan dia itu kayak
dia tuh kayak jahat, seolah tuh dia kayak jahat. Kenapa aku bilang dia jahat? Perasaan dia tuh gede ke kamu, tapi dia udah punya gebetan baru yang mungkin orangnya tuh nggak bisa setipe sama kamu, nggak kayak kamu banget, beda banget. Kamu kan mungkin orangnya tanggung jawab, pekerja keras. Nah, sosok yang baru datang ke dia itu adalah sosok yang harus dibangkitkan dulu semangatnya, harus disemangatin lah. Dia tuh sifatnya beda banget sama kamu. Nah, the devil ini dia tuh ngerasa dia tuh udah jahat selama ini ke kamu. Dia udah selalu dinginin kamu, selalu ya pokoknya dia ngerasa dia tuh udah bener-bener memperburuk hubungan deh, sampai akhirnya kalian berdua putus gitu. Putusnya nggak baik-baik mungkin. Nah, padahal dia baru sadar orang yang dia butuhkan tuh kamu di dalam hidupnya. Akhirnya kan dia harus mikir kan, sekarang siapa yang harus dia prioritaskan, kamu atau si dia ini yang gebetannya ini. Dia tuh masih bingung yang aku lihat, karena dia masih susah bergerak, seakan tuh kayak ada yang bikin dia tuh nggak maju-maju gitu. Mau dapat saran dari orang banyak juga. Four of Cups, dia tuh kayak dikasih cups gitu, kayak dikasih saran banyak dari orang lain, nggak didengerin. Dia masih merenung aja gitu, karena sebenarnya yang dia butuhkan di dalam hidupnya dia tuh kamu, cuman dia nggak akan bisa kembali ke kamu karena ada yang bentengin, yaitu orang yang baru ini gitu. Makanya kadang dia suka stalking kamu, ngeliatin kamu, karena emang bagi dia kamu tuh spesial, beda dari yang lain. Jadi entah ada perasaan rindu kamu, entah ada keinginan untuk balikan, aku nggak tahu sih. Yang pasti di sini aku lihat dia tuh masih pingin balikan sama kamu jelas, cuman nggak bisa gitu. Dia udah berusaha tenangin hati, nggak bisa, salah gitu. Kalau nenangin hati, Page of Cups, buka lembaran baru, nenangin hati, nggak bisa juga. Kayaknya semua perjalanan hidupnya dia tuh kayaknya ujung-ujungnya ke kamu mulu, karena kamu tuh orangnya serba bisa gitu. Di mata dia tuh kamu yang spesial. Ada Seven of Pentacle. Dia tuh kayak sendirian, cuman menikmati pundi-pundi duitnya gitu. Jadi dia benar-benar meratapi kesendiriannya dia. Malahan dia tuh ada orang lain di sampingnya dia, pasangannya dia yang sekarang mungkin, tapi dia tuh kayak nggak bisa senyaman dia sama kamu. Terus dia tuh ngerasa, gue bener gak sih punya hubungan ini, gitu. Jadinya dia ngerasa seperti itu. Terus juga dia tuh kayak lebih banyak menyendiri ketimbang dia pergi hangout sama orang sekitar gitu, atau enggak bersama makan bareng keluarga atau pergi bareng keluarga. Dia lebih banyak menyendiri, terus menikmati hobi-hobinya dia yang mungkin nge-game, atau kalau yang cewek make up, vlogging atau apa gitu. Dia lebih menikmati hobi-hobi dia sambil menikmati hasil yang dia beli selama ini gitu. Misalkan sih orang ini nih kayak udah pasrah sebenarnya, pasrah sama hubungannya dia juga, karena dia masih terpaku sama kamu gitu. Takut dia tuh merasa takut nyakitin perasaan yang ceweknya yang sekarang atau cowok yang sekarang, karena emang hatinya nggak sepenuhnya buat dia. Ada The Sun. Dia itu kayak masih kayak anak-anak banget sih, dia aku lihat. Entah, kayaknya sih orang kayak gini dia masih belum awakening spiritual ya. Dia masih belum sadar dengan apa yang sebenarnya dia butuhkan di dalam hidupnya dia, sosok seperti apa yang sebenarnya dia butuhkan di dalam hidupnya. Dan dia kayaknya perlahan-lahan akan bangun spiritualnya ya, dan dia akan menyadari kamulah orang yang dia sayang. Good Den, menarik
kalau aku bilang yang PL1. Dia kadang suka stalking kamu beneran, dari FB, dari Instagram di stalking mulu sih, karena nggak bisa move on. Ya bagus sih, mantap. Oke, terima kasih PL1, semoga berkah ya, dan kalian bisa menikmati readingannya, dan kalian bisa lebih tenang lagi. Kalau kalian suka bisa subscribe aku dan bagikan video ini. Kalau kalian ingin personal reading bisa cek deskripsi ya, ada line, ada WA, dan ada kontak yang bisa dihubungi. Harganya sudah tertera juga. Oke, kita lanjutkan ke file 2, past life relationship. Hubungan yang terjadi di masa lalu. Ini bisa energi mantan, bisa seseorang yang pernah datang ke kehidupan kamu di masa lalu. Ini bisa bermacam-macam ragam. Oke? Kita lihat apakah seperti itu. Nine of Pentacles. Siapa yang stalking kamu? Three of Swords. Five of Swords. The Empress. Justice. Sinin. The High Priest. Three of Pentacles. Six of Pentacles. The Hierophant. Queen of Pentacles. Wah, pentakelnya banyak. Wow. Oke. Aku sudah agak paham ini maksudnya. Oke, teman-teman yang pilih file 3 ini, file 3, file 2 ini, kalian berdealing dengan temen kamu ya, sahabat kamu kan ini. Tapi past life relationship tuh bisa mantan, bisa orang terdekat juga, pokoknya yang mempunyai kisah nostalgia sama kamu. Pokoknya intinya dia adalah orang yang datang di masa lalu, tapi ini bukan mantan juga sih, lebih tepatnya pernah kayak deket gitu. Kalian tuh kayak apa ya, kayak pernah jadi TTM gitu. Nah, di sini yang aku lihat dia kan udah mapan, ya kan. Dia juga kayak pernah disakitin seseorang yang pernah menjadi kekasihnya, menjadi pasangannya. Dia pernah disakitin, dan dia itu jiwanya pekerja keras banget. Ada Three of Swords, ada Five of Swords. Udah disakitin pasangan, dia disakitin sama rekan bisnisnya lagi. Gila, ngenes sih kalau aku bilang orang kayak gini. And then orang yang datang ke dia tuh orang-orang yang pingin ngambil manfaat, keuntungan, yang like a princess banget. Ada the Empress, kayak ibarat kata kalau kamu cowok, kamu didatengin sama cewek yang pingin melorotin, pingin foya-foya, pokoknya karena kamu mapan gitu, karena kamu mapan, jadi kamu didatengin sama cewek yang kayak gitu. Sedangkan kalau kamu yang wanita, kamu tuh kayak, tapi yang datang tuh
cowok yang pengangguran gitu. And then jadi kamu tuh kayak udahlah gitu, kamu tuh udah menyerah sama hubungan-hubungan yang kayak begitu. Di saat itulah kamu tuh merasa kamu tuh kok nyaman sama temen kamu sendiri. Mungkin kamu sering curhat masalah pasangan kamu, terus dulu ya sering curhat masalah pasangan kamu, mantan kamu, cerita tentang pengalaman yang pernah kamu lalui, apa aja yang sedang kamu rasakan. Jadi kamu bercerita sama dia bercerita sama kamu gitu, dan dia tuh baru sadar kenapa ada justice ini. Dia hidup dia tuh ngerasa adil, dia akhirnya merasa kalau dia tuh akhirnya mengetahui, akhirnya dia mendapatkan sebuah keadilan dalam hidupnya. Keadilan apa? Dia sadar akhirnya orang yang selama dia cari itu ada di sampingnya dia, temannya sendiri gitu. Jadi dia tuh selama ini tuh nggak pernah menyadari kalau misalkan orang yang dia butuhkan adalah temannya sendiri. Dia sibuk mencari. Makanya dia sering salah langkah, salah ngambil pasangan, salah orang lah gitu. Dan akhirnya dia baru sadar orang yang dia butuhkan tuh adalah kamu gitu. Kayaknya dia lagi berusaha untuk masa sih kayak berusaha untuk denial gitu. Dia berusaha untuk the high priest kan lebih mengarah ke orang tua juga. Jadi dia banyakin curhat mungkin ke orang tua atau sosok yang lebih tua, kakak perempuan dia. Kalau misalkan gue sama dia gimana ya gitu. Dia kayak sering curhatin kamu ke orang-orang sekitar dia yang lebih paham. Terus mereka pasti jawab, kamu cek dulu aja stalking dia gimana kesehariannya, kamu liatin. Jadi kadang instastory kamu tuh penuh dia, habis itu kayak FB kamu tuh suka di like-likein sama dia. Lucu sih orangnya. Dia tuh kayak ingin mencari keseimbangan hubungan. Kan dia tuh udah punya keseimbangan materi. Sekarang saatnya dia tuh mencari keseimbangan hubungan yang nyata buat dia. Gitu. Dia udah punya materi, dia ingin membagi materi itu sama pasangannya. Mungkin di sini ada Six of Pentacle, dia ingin membagi materi itu pada pasangan yang baru, yaitu kamu mungkin yang berpotensi sebagai pasangannya dia, dan kalian akan berbagi bersama. Mungkin kalian akan melakukan perjalanan traveling bareng, atau kalian melakukan bisnis bareng gitu. Jadi dia tuh banyakin berdoa juga di Hierophant. Setiap doanya tuh kayak melontarkan nama kamu. Apakah kamu adalah orang yang tepat buat dia gitu kan. Setiap doanya dia selalu berdoa tentang kamu sih, yang aku lihat. Dia selalu berharap kalau kamu itu bisa membuka hati buat dia. Well, kasihan sih orang ini, udah disakitin di masa lalunya. Temennya nggak peka juga. Temennya itu kamu nggak peka juga. Ya udahlah. Nah, karena dia tuh melihat kamu adalah seorang Queen of Pentacle, orang yang udah mapan, udah bisa stabil dengan dirinya sendiri dan stabil buat hidupnya. Dan orangnya, kamu tuh pekerja keras, bagi dia tuh kayak gitu. Kamu tuh luar biasa dan kamu pandai bergaul juga tuh. Ada The Moon. Eight of Swords. Licin tahu kartu ini. Six of Cups. Oke, tambahan 3 kartu. Jadi dia tuh sekarang lagi berusaha sendiri, ingin menenangkan hatinya dulu, biar dia tuh kayak kalau misalkan udah siap kamu tolak gitu, dia nggak kaget, dia nggak akan sakit hati gitu. Jadi
Dia lagi berusaha menenangkan hatinya, menyantaikan hatinya, takutnya di saat itu kamu kayak nolak dia gitu. Kamu nolak dia harus sudah mempersiapkan hatinya dulu gitu. Dia harus bisa menerima apa yang kamu berikan ke dia gitu. Menerima kalau misalkan suatu saat dia nembak kamu terus kamu tolak gitu. Dia udah harus bisa menerima ini, daripada dia takut sakit hati lagi. Dia takut, dalam kebimbangan, ketakutan dia tuh lagi banyak banget. Entah ketakutan punya hubungan yang bikin dia sakit hati lagi. Jadi di sini dia harus bisa lagi berusaha merenung, mencari ketenangan agar dia bisa menerima apa yang akan terjadi pada hidupnya. Seperti itu. Oke, file 2, terima kasih. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton, yang milih file 2. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian ingin personal reading, bisa cek deskripsi ya. Ada harganya. Dan kontak aku. Oke, see you file 2. Kita lanjut ke file 3 ya, file terakhir. Ada express your love. Kalian harus mengekspresikan perasaan kalian kepada orang yang kalian sayang. Waduh, ngena nih. Ngena sumpah. Ayo, siapa yang kamu sukain sekarang? Jangan-jangan dia lagi nge-stalking kamu juga. Jangan-jangan kalian saling suka. Ayo, siapa? The Seven of Pentacle, Five of Wands, kalau reading malam-malam gini tuh enak tau. Kadang nggak ada yang suara-suara ini, gangguan telepon, gangguan masak, tapi cepet ngantuk udah debil. Age of Wands, Two of Swords. Nggak kelihatan. Page of Cups. Knight of Wands. Three of Wands. Age of Pentacle. The Moon. Siapa yang suka stalking kamu? Yo, siapa? Kepon, guys. Oke.
Yang suka stalking kamu adalah teman circle kamu, teman yang tidak pernah kamu notice selama ini. Entah kalian berdua tuh sama-sama ya udah awalnya tuh kayak friends biasa, teman-teman biasa gitu, teman-teman ngumpul, teman-teman ngobrol gitu. Dan dia tuh selalu ada di saat kamu butuhkan orang ini. Cuma banyak hal yang terjadi di sini. Jadi dia ini kan orang perantauan gitulah. Nah itu mungkin dia lagi berusaha menstabilkan dirinya gitu. Terus dia itu masih dalam fase ingin mencari yang sebenarnya dia ingin lakukan, masih mencari pundi-pundi duit, pundi-pundi materi, dan dia masih ingin bekerja keras. Jadi dia belum kepikiran buat miliki hubungan sih yang aku lihat. Dan jeng the devil di sini ibarat kata dia nggak mau, jadi dia tahu kalau ada orang lain lagi suka sama kamu gitu. Jadi mungkin temennya dia juga yang lagi mulai cari-cari pandang ke kamu gitu. Dia tahu, jadi mungkin orang itu akan mencari, ya dia tuh kayak mundur gitu, kayak mundur. The devil ini kayak ada, ya udahlah, ngapain gue saingan sama temen gue sendiri, dia mikirnya kayak gitu. Nah dia berusaha untuk pingin jahat salah, pingin ini mundur aja deh gitu, biar mungkin daripada kamu nanti bingung gitu, jadi dia mundur aja deh. Padahal the devil ini yang lebih baik kalau misalkan ada persaingan sehat gitu, persaingan sehat. Ini tuh termasuk godaan tahu buat dia. Jadi kamu tuh ibarat kata dia kan lagi fokus karir juga nih, ya kan. Nah itu teman kamu sekali yang suka sama kamu juga, itu godaan iman banget buat dia. Dia tuh kayak masih sebenarnya, gue yakin gak sih punya perasaan ini, dia kayak gitu sering ngomongin sama perasaan ini sendiri gitu. Dia sering ngomongin sama perasaan sendiri, dia tuh yakin nggak serius, nggak suka sama kamu, daripada ntar dia sakit hati gitu. Dan karena dia lagi fokus karir, dia ingin mencapai apa tujuannya dia dulu daripada ngurusin percintaan. Jadi mungkin godaan-godaan ini bagi dia ya godaan ya, antara ngeliat kamu jalan sama orang lain aja tuh mungkin adalah sebuah godaan buat dia. Jadi dia lagi fokus kerja, ngeliat kamu sama orang lain jreng di Instastory atau di feed Instagram, terus dia ngeliat gitu langsung anjir bedek gue gitu dalam hatinya, atau kesal sendiri. Nah di situ dia ngerasa kesal sendiri, dia baru menyadari hubungan ini hubungan apa sebenarnya. Kira dia tuh sering stalking kamu, kepoin kamu, apapun kamu lakuin di lihat Instagramnya. Mungkin feeds paling urutan Instastory paling atas di IG kamu adalah dia gitu, IG FB story adalah dia gitu. Pokoknya dia adalah urutan paling atas di Instastory kamu. Nah dia merasa kalau misalkan dia suka sama kamu, apakah hubungan ini akan berjalan lancar? Gue kan selama ini temenan sama dia, masa iya gue punya perasaan ke dia gitu. Dia tuh kayak ngebentengin diri, kayak duh please stop, gue nggak mau ada rasa suka sama temen gue sendiri gitu. Sorry kepotong, oke lanjut lagi. So dia kan nggak mau ngebentengin gitu kan, ngebentengin perasaannya dia berusaha untuk menahan perasaannya. And then dia menyadari kalau perasaan dia tuh ternyata besar ke kamu. Ini hampir sama sih yang PL1, cuman kalau PL1 kan energinya mantan, kalau ini dia gitu, orang baru ini. Entah temen kalian lah, satu circle yang mungkin kalian gak kepikiran kalau orang itu sering stalking kamu. Nah dia baru menyadari perasaan dia ke kamu tuh gede. Apapun yang kamu suruh, misalkan kamu sama dia tuh partnership gitu, partner, saling minta bantuan gitu. Jadi kamu minta bantuan ke dia minta bantuan ke kamu. Jadi kamu sama dia tuh saling kayak ada untung-untungannya gitu. Dia baru sadar kalau kamu bagi dia tuh spesial, perasaan dia tuh gede ke kamu gitu. Entah apa yang
dia rasa, tapi dia baru ngerasain kalau cinta itu ke kamu tuh besar, buat kamu tuh besar. Makanya kadang kalau kamu muncul di feed Instagram dia langsung lihat gitu. Tapi untuk saat ini dia harus banyak fokus karir gitu. Ada Knight of Wands, dia harus cari apa yang sebenarnya dia butuhkan. Dia masih banyak hal yang sebenarnya ingin dia raih di sini, dan itu bukan kamu sendiri, bukan kamu doang yang dia butuhkan gitu. Jadi mungkin dia masih belum bisa stabil, gimana dia mau pacarin anak orang kalau dia masih belum stabil secara materi. Dan juga kayaknya dia harus banyak memilih di sini, memilih apa yang dia butuhkan untuk saat ini, memilih tujuan hidup dia. Takutnya ini hanya cinta sesaat buat dia, karena tujuan utama dia adalah mencari uang gitu kan, cari uang, kebahagiaan. Karena dia cuman takut banget dia cuman takut banget kalau hubungan ini ilusi semata buat dia. Dia tuh nganggap ya udah gitu, takutnya kalau aku ngejalanin ini sama kamu misalkan gitu, dia tuh kayak takut nggak punya kebahagiaan untuk mencari uang buat dirinya gitu. Ada The Hermit. Dia kadang suka ngegalauin kamu kalau malam, suka ngegalauin kamu, bahkan suka ini renungin perasaannya dia, seriusan gue suka sama dia gitu. Dia kadang suka ngegalauin kamu. Wah, macam-macam lah orang kayak gini emang. Dia berharap kamu ada di sampingnya dia. Justru dia lagi berharap banget kamu ada di sampingnya dia, walaupun itu sebagai teman ya. Setidaknya dia masih pengen melihat kamu bahagia. Kok dalam gitu. Ada Page of Swords juga, karena untuk saat ini dia ingin melihat tujuannya dia dulu, ingin membuka peluang, ingin membuka sesuatu yang mungkin dia ingin capai di hidupnya dia, ingin menepis apapun ketakutan yang mungkin, karena dia perantau kan, jadi banyak ketakutan yang terjadi karena mungkin dia kerja di Jakarta yang konteksnya persaingan lebih berat. Jadi dia ingin lebih matang. Mungkin suatu hari dia berharap suatu hari kalau kamu masih single, dia akan datang ke kamu. Hanya ada express your love. Dia akan mengekspresikan perasaannya jika dia udah siap. Tapi untuk sekarang dia masih berharap kalau dia masih bisa dibutuhkan oleh kamu sebagai bintang buat kamu. Oke? Sekian untuk hari ini. Semoga kalian lebih tenang atas bacaan aku hari ini. Dan ini hanya fun reading, tidak terlalu serius ya, mohon maaf, karena aku tidak ingin apapun dibawa serius, dibawa happy aja, karena namanya juga fun reading. And then terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan jika kalian ingin personal reading langsung cek deskripsi, ada kontak aku dan harganya sudah tertera. Sampai jumpa di video berikutnya, see you.